Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagi yang bertanya, apakah kaidah tahdzir sama dengan kaidah tabdi' dan takfir? Pada sejumlah persyaratannya ada kesamaan, ya. Karena tahdzir, tabdi' dan takfir ini dari hukum-hukum syar'i. Semuanya harus dibangun di atas ilmu. Dan berlaku padanya maksud-maksud yang telah kita terangkan pada pertemuan kemarin. Hanya saja pembahasan tahdzir itu lebih luas daripada pembahasan tabdi' dan takfir. Seorang yang ditahdzir belum tentu dia mubtadi', belum tentu dia dikafirkan. Iya. So, kata tahdzir lebih umum. Kemarin saya sudah berikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Innaka mri'un fika jahiliyah." Kamu adalah seorang lelaki, padamu ada perkara jahiliyah. Ini bentuk dari tahdzir. Tapi bukan artinya dia ditabdi' dan ditafsir atau ditakfir dengan hal tersebut. Bagaimana hukum meminta-minta amanat seperti mengeluarkan zakat, infak dan sedekah? Meminta amanat seperti mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Karena sekarang ini banyak berdiri badan-badan semacam itu, dan mereka sebagian dana untuk gedung sewa, kantor, kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain. Dasarnya menyalurkan zakat wajib itu adalah melalui pemerintah. Karena tidak dikenal di dalam hadits Rasulullah SAW para sahabat menyalurkan zakat kecuali melalui Nabi SAW. Adapun kalau sedekah, hal yang sunnah, ini lebih luas, lebih umum. Namun kalau pemerintah mengizinkan dan memberi keluasan dalam penyaluran zakat, boleh seorang menyalurkannya secara langsung, maka di sini kewajiban orang yang mengeluarkan zakat, dia melihat tempat yang paling baik di dalam menyalurkan zakatnya. Karena penyaluran ada dua macam. Ada yang manfaatnya terbatas pada orang yang disalurkan, ada yang manfaatnya kepada orang yang disalurkan juga kepada orang lain. Dan yang kedua ini tentunya kebaikannya lebih banyak dan lebih besar. Iya. Jadi kalau misalnya pemerintah mengizinkan hal tersebut pada pihak tertentu untuk melakukannya, maka insya-Allah taala tidak dipermasalahkan. Hanya saja kalau dia bagian dari orang yang menyalurkan zakat, maka di situ kaitannya hanya sebagai amil zakat saja. Sebagai amil zakat. Berkaitan dengan sewa gedung, tidak boleh dibebankan dari zakat. Kendaraan tidak boleh dibebankan dari zakat. Adapun gaji, dia sebagai amil berhak mendapat zakat. Karena apa? Amil zakat. Itu saja. Jadi hal yang lainnya, dia kalau memang kegiatan baik, ada orang-orang yang ingin membangunnya, dikeluarkan dananya untuk membuat kebaikan. Selebihnya hal-hal yang mungkin dikeluarkan dari zakat, insyaallah taala tidak dipermasalahkan. Sambil saya ingatkan bahwa di dalam masalah penyaluran dalam bentuk lembaga dan semisalnya, ini kadang ada hal-hal yang bisa menyeret ke dalam perkara-perkara yang berbentuk hizbiyah dan semisalnya. Karena itu harus ada kehati-hatian di dalamnya dan harus dibimbing oleh seorang yang berilmu. Nah,
Tapi kalau secara pribadi dia ingin menyalurkan zakatnya, dia memiliki zakat, boleh dia salurkan secara langsung, atau dia berikan kepada orang yang dia percaya, dari orang yang berilmu, menyalurkannya. Iya. Sehingga hari ini saya melihat dari guru-guru kita, mereka selepas sholat Jumat kadang didatangi oleh sebagian orang, membawa zakat mereka, dan guru kita menerimanya untuk disalurkan kepada orang lain. Sebab ini bentuk dari tahun alal birri wat taqwa. Dan mungkin sang guru ada penyaluran yang lebih baik daripada yang lainnya. Itu insyaallah taala tidak dipermasalahkan. Apa yang harus saya pilih antara dua pekerjaan? Tetap berada dalam pekerjaan yang di dalamnya terdapat ikhtilat dan khalwat, atau memilih kerja di tempat yang tidak ada ikhtilat dan khalwat, namun sebelum kerja harus potong jenggot dulu. Kalau sudah diterima karyawan baru boleh pelihara jenggot. Ini dua-duanya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, boleh seorang kerja, untuk masuk kerja dia menyelisihi perintah Allah dengan mencukur jenggotnya. Dan tidak boleh pula dia kerja di tempat yang ada ikhtilaf. Dan itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Karena itu kewajibannya adalah dia mencari pekerjaan dari sumber yang halal, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan alhamdulillah rahmat Allah luas. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia yang lebih baik darinya. Nah, ini kalau keadaan yang bertanya bukan di kondisi darurat. Sebab kita tidak tahu keadaan orang itu. Kalau dia di posisi darurat, seseorang kaidahnya dia apabila diharuskan jatuh ke dalam hal dan sifatnya dosa, dia ambil yang teringan dosanya. Iya, tapi sekali lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luas. Apakah ada rencana dari para ustadz dan ikhwah untuk mendirikan radio di Jakarta yang penduduknya sangat banyak? Oh, kalau rencana, banyak rencana. Siapa yang tidak rencana? Iya. Namanya orang berkeinginan kebaikan, kita punya keinginan yang sangat banyak sekali untuk kebaikan. Alhamdulillah saya kira semua dari kawan-kawan memiliki arah ke sana. Ya, dan doakan saja mudah-mudahan di masa depan akan terlihat hal-hal yang baik insyaallah taala. Bolehkah meminta sumbangan untuk pembangunan masjid dengan membawa rincian pembangunan kepada orang yang berpemahaman di luar manhaj salaf, dan kepada orang yang punya usaha bercampur kepada syubhat? Ini pertanyaan, ada 3 hal yang perlu diterangkan. Yang pertama berkaitan dengan meminta sumbangan masjid. Ya, ini boleh saja seorang membawa rinciannya kepada orang tertentu. Sebab ini bentuk dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kadang ada sebagian orang dia ingin bersedekah, tapi dia tidak tahu penyalurannya. Begitu ditawarkan kepada hal yang bagus, dia menerimanya. Ini bentuk dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang kedua berkaitan dengan kalau dia salurkan kepada orang yang di luar manhaj salaf, maka ini dilihat keadaannya. Apakah dia orang yang murni hanya sekedar memberi, atau orang yang tidak suka kepada dakwah salaf. Kalau dia ada ketidaksukaan, maka ini bisa mengantar kepada sesuatu yang kadang meremehkan dakwah, dan yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Insyaallah pintu kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik masih banyak. Allah Subhanahu wa taala Maha luas anugerah dan rahmatnya. Di kebanyakan pondok-pondok pesantren ahli sunnah, mereka bertahun-tahun dalam keadaan kekurangan, juga tidak pernah mengeluh kepada orang. Semua kegiatan juga berjalan dengan baik, dakwah juga berjalan dengan baik, dan ini adalah suatu hal yang patut disyukuri. Nah, kemudian yang ketiga, kalau penyalurannya dia mengajukannya kepada
menawarkan kepada orang yang usahanya bercampur, sepanjang hartanya bercampur, itu tidak ada masalah. Sebab kalau pada harta seorang yang bercampur ada hal yang haram pada harta orang itu, dosanya ditanggung oleh orang tersebut, tidak ada kaitannya kepada orang yang diberi. Ya, di pembahasan yang seperti ini, yang para ulama sebutkan al-ithmu alal mubashir. Dosa itu bagi orang yang melakukannya secara langsung. Ini kalau hartanya bercampur. Ya, dalilnya adalah karena Nabi SAW beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi pada harta mereka, ya, dimaklumi mereka makan riba. Ada bentuk dari harta haram di tengah mereka. Tapi karena memang kaidahnya dosa ditanggung terhadap orang yang melakukannya secara langsung, maka itu diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Di manakah batas masjid yang kita dapat sholat tahiyatul masjid padanya? Apakah terawih masjid masih boleh sholat tahiyatul masjid? Semua yang bersambung dengan masjid itu disebut masjid. Terasnya, menaranya, ruangan yang berada di masjid, di lantai 2 masjid kalau dia dipakai untuk sholat, ya, itu disebut sebagai masjid. Apakah termasuk dalam kaidah ahli sunnah bahwa menghukumi seorang dibangun di atas tabayyun dan kalimatul hujjah? Saya sudah terangkan kemarin ya, bahwa ahli sunnah itu mereka tidak berbicara kepada seorang kecuali dibangun di atas kejelasan. Iya, dibangun di atas kejelasan. Apakah dari ucapan orang yang dihukumi tersebut, apakah dari apa yang dia tulis atau apa yang didengar dari suaranya sendiri terekam, atau hal yang dinukil dari orang-orang yang terpercaya yang tidak diragukan penukilannya. Nah, berkaitan dengan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, iya, menegakkan hujjah juga adalah hal yang diatur di dalam tuntunan. Iya, diatur karena memang seorang ketika dijelaskan kepadanya perkara adalah untuk menegakkan padanya hujjah. Ya, hanya saja di dalam memahami hujjah ini itu ada rincian-rincian ya di kalangan para ulama. Bagaimana dengan blok fakta dan untuk pencari al-haq? Itu yang saya singgung tadi orangnya. Ya. Ini yang saya katakan merusak para orang ini. Nah, tidak menggambarkan hal yang baik. Tatabbul aurat, mencari-cari kesalahan orang saja. Nah, ahli sunnah tidak seperti itu. Terhadap ahlul bid'ah pun ahli sunnah tidak cari-cari kesalahan. Mereka hanya hukum yang tampak saja. Apa yang kelihatan tersebar di tengah manusia. Karena maksud mereka adalah nasihat. Karena itu yang tersebar itu yang mereka terangkan kesalahannya. Ya, itu pun cari-cari kesalahan orang sampai orang itu kuliah di mana, dia di daftar murid nomor sekian, juga dia tahu, subhanallah. Ini lebih daripada intel. Ya. Ada ahli sunnah seperti ini. Ini perbuatan sebagian orang ini. Nah, tidak menggambarkan. Dan saya ingatkan dengan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Rasulullah menyatakan, "Ya ma'syar man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi, la tu'dul muslimina wa la tatatabba'u awratihim, fa innahu man yatatabba' awrata akhihi al-muslim yatatabba' illahu awratah, wa man yatatabba' illahu awratah
yufdihhu walau kana fi jawfi rahli. Wahai sekalian orang yang mengaku beriman dengan lisannya, mengaku beriman dengan lisannya, sedangkan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka, kesalahan mereka. Sebab siapa yang mencari-cari aurat, kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan mempermalukannya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Iya. Karena itu hati-hati. Nabi SAW bersabda, iya, ma umirtu an unaqqiba quluban nas. Saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia. Beliau hanya menghukumi hal yang zahir. Ada yang berkaitan dengan masalah hati, perkara yang tersembunyi tidak nampak. Iya. Itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Dan di antara hal yang indah, saya melihat sebagian dari masyayikh, ada yang menulis bantahan dalam sebuah permasalahan, dan beliau menulis di akhir bantahannya, ini bantahan yang saya terangkan sekadar apa yang perlu saya jelaskan dan saya anggap bermanfaat bagi umat. Ada hal-hal lain berkaitan dengan diri saya tidak perlu untuk menulis pembahasan itu, ya, menyinggungnya. Dan ini adalah hal yang indah. Seorang ketika berbicara, dia berbicara hal yang memang diperlukan saja oleh manusia. Dengannya dakwah itu terjaga. Ya, dakwah terjaga. Adapun diri, ya, namanya diri manusia, siapa yang selamat dari kesalahan? Semuanya ada kekurangan. Diri itu tidak perlu dibela, justru harus banyak dipermalukan dan banyak diperingatkan akan kekurangannya, banyak diperingatkan akan kesalahannya. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, adalah tugas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabb-Nya dalam meninggikan agama Allah dan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, selesai sudah ya pertanyaan-pertanyaannya. Sudah. Sudah, ini terakhir ya. Apabila seorang ibu meminta anaknya untuk mengimami sholat, sedangkan sang anak laki-laki sudah sholat berjamaah di masjid, bolehkah sholat lagi mengimami sang ibu? Jawabannya boleh saja, tidak ada masalah. Dia sudah sholat di masjid berjamaah, begitu dia pulang, dia punya ibu, punya anak istri, dia imami lagi, dia menjadi imam, tidak ada masalah. Itu terhitung sholat sunnah baginya. Dalilnya adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Beliau adalah imam di tengah kaumnya. Beliau ikut salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali ya ke tengah kaumnya dan mengimami mereka. Dan ini tidak dipermasalahkan dan tidak ada masalah. Beda niat antara imam dan makmum. Iya. Mana yang afdal, menghadiri walimah atau menghadiri jenazah? Ya, kalau dia tidak mempertentangkan dua hal, maka itu yang terbaik. Dua-duanya pahala dan kebaikan. Semuanya punya keutamaan. Ya, menghadiri jenazah hukumnya fardu kifayah. Menghadiri walimah silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat, apabila dia telah menerima undangan, dia wajib untuk menghadirinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujibid da'wa faqad asa Abul Qasim." Siapa yang tidak memenuhi undangan, maksudnya undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Iya. Dan dimaklumi bahwa yang fardu ain lebih didahulukan terhadap apa? Fardu kifayah. Ini kalau sudah ada yang mengantar jenazah, sudah ada yang mengantarnya, dia boleh menghadiri
lebih mendahulukan menghadiri walimah. Tapi saya katakan tadi, kalau dia bisa melakukan dua-duanya itu lebih utama. Mana yang afdal, salat di musalla yang sepi tapi dekat, atau di masjid yang ditegakkan salat tapi jauh? Ya, maksudnya musalla sepi. Kalau sepi artinya tidak ada jemaah, berarti dia salat sendiri. Ya, tentunya jauh lebih afdal dia salat di masjid yang jauh dan ada salat berjamaah di situ. Apalagi kejauhan tersebut itu memberikan pengaruh di dalam pahala, karena setiap langkah menuju kepada masjid, setelah seorang itu beruduk di rumahnya dan berniat ke masjid, setiap langkahnya diangkat dengannya satu derajat dan digugurkan dengannya satu dosa. Bolehkah menikah dengan anak perempuannya kakak ipar? Maksudnya dia punya kakak iparnya punya anak dari istri yang lain, bukan dari saudaranya. Kalau dia punya anak dari istri yang lain, ya, dia ingin menikah dengannya, boleh saja. Itu bukan mahramnya. Bagaimana pendapat yang sahih dalam menyikapi fatwa MUI akan perpindahan arah kiblat yang bergeser karena bergesernya kutub utara? Ya, kita ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, tidak perlu berselisih. Nabi bersabda, "Bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat adalah kiblat. Ini ucapan Nabi kepada penduduk Madinah yang kiblat mereka ke arah selatan. Maka kalau kita di Indonesia kiblat kita ke arah barat, maka antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Maka sepanjang seorang itu salat menghadap kemana? Antara utara dan selatan, dia sudah menghadap ke kiblat. Iya. Ini ketentuan umumnya. Hanya saja kalau di sebuah masjid, jemaah masjidnya sepakat untuk mengarahkan kiblat secara tahari dengan alat-alat yang canggih sekarang ini, dia pastikan mereka sepakat, maka ikuti kesepakatan orang yang berada di masjid. Jelas ya? Iya, karena itu yang dilakukan. Demikian pula kalau di suatu masjid, ya mereka sepakat bahwa tetap di posisi awal, walaupun kiblatnya sebenarnya setelah diukur sebenarnya agak miring sedikit ke kanan. Tapi jemaah masjid sepakat tetap di posisi awal. Iya, maka diikuti kesepakatan penduduk masjid. Tidak boleh berselisih. Karena Nabi memang sudah memberikan ketentuan antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat untuk orang yang sholatnya menghadap ke barat. Jelas ya? Adalah kiblat. Tapi kalau dia sudah sholat sendiri, tidak ada masalah dia bergeser. Dia sorong sedikit sesuai dengan apa yang diukur dengan alat tersebut, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, dia ikuti. Iya, jemaah masjid. Jelas sampai sini? Ini cara yang paling indah menyelesaikan masalah kiblat ini. Ya. Ribut-ribut, ada yang ribut hanya karena masalah ukuran. Ya. Sana ribut karena apa namanya? Karena ia berpegang kepada satu fatwa. Padahal ada hadis Nabi yang menyelesaikan. Dua pokok saja yang dia jaga. Perintah berjamaah, satu, menjaga kebersamaan. Kemudian yang kedua, dia perhatikan hadis Nabi itu tadi, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini bagi mereka yang kiblatnya kemana? Ke selatan. Ya, kalau kita di Indonesia kiblat kita ke barat, maka antara utara dan selatan adalah apa? Antara kiblat. Ada yang menghalalkan kopi luwak dengan alasan bahwa kopi luwak itu adalah kopi yang keluar setelah dimakan luwak. Luwak itu adalah sejenis musang. Ini perlu dibahas ya secara detail berkaitan dengan masalah kopi luwak ini, sebab dia hanya ada di wilayah kita saja.
Yang saya tahu hanya ada di wilayah Indonesia. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kopi ini dimakan oleh luwak tersebut, kemudian keluar menjadi kopi, apakah kopi ini tidak melekat padanya cairan atau melekat padanya dari apa yang berada di luwak tersebut. Sebab dimaklumi apa yang berada di luwak ini, dengan menutup silang pendapat para ulama apakah luwak ini kotorannya terhitung najis atau tidak. Ya, yang jelas dia lewat itu adalah hal yang khabith, hal yang tidak baik, ya, yang menjijikkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa hurrimat alaikumul khaba'ith, diharamkan atas kalian hal-hal yang khabith. Maka dilihat ini, kalau dia masuk ke dalam kopi, memberikan pengaruh pada kopi, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sama sekali tidak ada pengaruhnya pada kopi, hanya sekedar lewat saja, kopi itu masih tertutup kulit, setelah dilepas kulitnya lepas, tetap kopi yang ada di situ, ya, maka ini insyaallah ta'ala tidak dipermasalahkan. Mohon penjelasan tentang bagian yang ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 4. Apakah ada hubungannya dengan ayat selanjutnya? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, bagian bainahum, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jelas ada keterkaitannya. Ya. Jadi di ayat yang keempat diterangkan bahwa hal yang menyebabkan ahlul kitab berbeda pendapat setelah ilmu sampai kepadanya dan mereka sewenang-wenang darinya. Adanya al-baghyu ini, apakah dengan tidak mengamalkan ilmu, keluar dari batasan ilmu, itu adalah hal yang mengeluarkan dari jalan yang lurus. Karena itu kewajibannya adalah menetapi perintah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, mengeluarkan zakat, wa menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi ayat yang kelima menjelaskan apa agama yang lurus, bukan jalan orang-orang yang berpecah itu tadi, bukan kaum musyrikin, ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin yang dicelah di ayat-ayat sebelumnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan selalu memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita di atas keislaman dan di atas sunnah, di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.